Ini barangkali saya menanggapi pertanyaan yang di DM di akun TikTok saya tentang masalah sound horeg. Masalah sound horeg. Saya disclaimer dulu kalau saya tidak sedang berfatwa karena itu bukan kapasitas saya. Cuman saya mengajak untuk kemudian berpikir di antara keresahan-keresahan yang ada dan juga kemudian tentang kebanggaan-kebanggaan yang ada. Mungkin perlu kita bedakan di antara sound horeg atau sound system semisalnya. Horeg itu kan dari bahasa Jawa kan, maknanya bergetar gitu kan. Horeg gitu kan, bergetar. Jadi identik sound horeg itu dengan suara yang begitu keras. Nah, tentunya suara yang keras ini pasti menimbulkan banyak spekulasi. Ada yang kemudian itu suka dan ada yang kemudian itu tidak suka. Apalagi juga tentang sound horeg ini dikatakan itu karya anak-anak bangsa semisal gitu. Tapi maksud saya ingin mengajak di dalam kita tuh menempatkan istilahnya sesuatu yang kemudian itu membuat kita itu tidak langsung mengejudge gitu. Artinya gini, perdebatan di antara suara gitu kan, perdebatan di antara suara. Yang ini mengatakan haram karena suaranya itu begitu menggetarkan, begitu keras sehingga itu membuat sebagian orang terganggu. Tapi yang satu juga ini tidak terganggu dengan suara keras, bahkan bangga, dan kemudian ini menjadi spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk itu menurut saya kita itu harus mengetahui dulu ya. Mungkin ini ya serba bingung juga, serba bingung. Walaupun kemudian kerana fikih kan masalah kepastian hukum, maka disclaimer sekali lagi saya bukan membahas tentang fatwa fikihnya, tapi bagaimana kemudian kita itu menempatkan sesuatu itu gitu. Ya, semisal taruhlah gini, jangan kamu itu adzan banter-banter. Soalnya nak adzan banter-banter itu koyo pangeran gak krungu wae, wong nek arep salat yo rasa diadzan ya teko ning masjid dhewe. Terus kata orang yang lain, ya ndak, ya harus pakai pengeras suara karena syiar. Dan terus bagaimana juga? Ya kita kan di tengah-tengah, apalagi semisal nanti juga wong dangdutan wae banter kok. Masuk sholawatan zikiran ndak banter kan gitu. Ya ini kan mengandung spekulasi juga kan. Maka bagi saya secara pribadi, sekali lagi disclaimer tanpa kemudian itu menentang atau kemudian mengiyakan fatwa yang sudah beredar, enggak. Tapi monggo kita itu saling hormat dan menghormati lah. Saling hormat dan menghormati. Tatkala ketika kemudian kita itu menggunakan sesuatu apapun ya, sebisa mungkin itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Nah, tentunya konsekuensi itu akan kita temukan pada kegiatan kita. Ya mungkin jawaban saya ini kurang berkenan atau kurang menjadi kepastian hukum, tapi maksud saya ya emang ya wis nak ning donya iku ya pancen banyak masalah-masalah yang kemudian itu spekulasi gitu loh. Yang masalah-masalah itu tidak cukup untuk kita putuskan sepihak atau dua belah pihak semisal ya Pak. Emang harus kemudian ada penengah gitu. Lah maksud saya mungkin pemerintah negara itu harus kemudian ikut andil dalam persoalan ini, yang mungkin nanti bekerja sama dengan ulama-ulama, kemudian fatwa-fatwa dari beberapa ulama-ulama. Nah ini menurut saya ya
ya lebih eloknya itu ya pemerintah ikut dalam penyelesaian ini. Nah, kira-kira ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan.